Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang logic link control. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lustihan Aisyah Jida dengan NRP 2042231045 dengan rekan saya Muhammad Sofiur Rohman dengan NRP 2042231031 dan rekan saya M. Rifal Faiz Arifito dengan NRP 2042231067 dan rekan saya yaitu Dava Noval dengan NRP 2042231081. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini saya akan memperkenalkan apa itu Logic Link Control. Logic Link Control atau LLC merupakan sublapisan dari data link layer yang dikembangkan oleh IEEE dalam standar 802.2. LLC digunakan untuk menyediakan layanan komunikasi bergaya HDLC, High Level Data Link Control, di mana di dalam jaringan Local Area Network atau LAN. Lalu LLC sendiri bekerja sebagai lapisan penghubung antara MAC atau Media Access Control dan lapisan di atasnya yaitu Network Layer. Lalu apa fungsi dari Logic Link Control sendiri? Yang pertama yaitu menyediakan mekanisme multiplexing dan demultiplexing untuk berbagai protokol jaringan yang berjalan di atasnya. Lalu mengatur pengiriman dan penerimaan data dengan memastikan data dikirimkan dengan urutan yang benar dan bebas dari kesalahan. Kemudian menghubungkan lapisan MAC dengan protokol tingkat jaringan atau layer ketiga. Lalu fungsi yang terakhir yaitu untuk mendukung transmisi dengan atau tanpa koneksi serta transmisi dengan atau tanpa mekanisme acknowledgement. Lalu untuk struktur frame logic link control sendiri yaitu memiliki format yang mencakup 3 bidang utama. Yang pertama yaitu ada Destination Service Access Point atau DSAP, yaitu berfungsi untuk menentukan layanan atau protokol tujuan. Lalu yang kedua ada Source Service Access Point atau SSAP, menunjukkan sumber layanan atau protokol pengirim. Lalu yang ketiga, Control File, menentukan jenis operasi yang sedang dilakukan dalam komunikasi data. Nah, di sini juga ada penjelasan untuk file serta deskripsinya, yaitu ada DSAP, yaitu untuk alamat tujuan protokol atau layer di atas LLC, untuk SSAP, yaitu alamat sumber protokol atau layer di atas LLAC. Lalu untuk control file, itu untuk menentukan jenis komunikasi dan mekanisme kontrol. Lalu ada file data, itu untuk informasi yang dikirimkan, lalu ada frame check sequence atau FCS, digunakan untuk mendeteksi kesalahan transmisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Hana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis logical link control atau LLC. Nah, di sini LLC itu mendapat 3 jenis atau terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama LLC kelas pertama, yaitu connectionless atau CL, di mana tidak membutuhkan acknowledgement dalam mengirim data, mendukung komunikasi point to point, multi point, dan broadcast. Dan yang ketiga cocok untuk protokol tingkat tinggi seperti TCP, IP, AVX, VNex, VNS, XNS, Apple Talk yang memiliki mekanisme error handling sendiri. Yang keempat, menggunakan tipe 1 operation di mana protokol data unit atau PDU dikirim tanpa koneksi, tanpa sequencing, dan tanpa error checking. Dan untuk jenis kedua yaitu LLC kelas 2, yaitu Connection Oriented atau CO, di mana yang pertama memiliki proses pembentukan koneksi sebelum transfer data yang dilakukan. Kedua, menyediakan mekanisme acknowledgement, sequencing, and error recovery. Ketiga, digunakan dalam lingkungan yang memerlukan komunikasi handal seperti NetBIOS and SNI. Dan keempat, menggunakan tipe 2 operation yang mencakup establishing connection, acknowledgement, sequencing, and error checking. Dan untuk jenis ketiga yaitu LLC kelas 3, di mana acknowledge
connection atau IC yang memiliki spesifikasi yaitu menggunakan pendeteksi tanpa koneksi, tetapi memerlukan energy element. Dan yang kedua, kombinasi antara LLC kelas 1 dan kelas 2. Dan yang ketiga, jarang digunakan dalam implementasi jaringan modern. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis berdasarkan kontrol valve, yaitu kontrol valve pada frame LLC menentukan tipe komunikasi dan operasi kontrol yang sedang berlangsung. LLC memiliki 3 jenis frame utama, yaitu yang pertama adalah information atau I-frame, dengan spesifikasi digunakan dalam LLC kelas 2 atau connection oriented, dan memiliki nomor untuk sequencer number untuk memastikan data dikirim dalam urutan yang benar. Selanjutnya mendukung pengakuan acknowledgement dari penerima. Untuk jenis frame ketiga yaitu supervisor S frame, yaitu dengan spesifikasi yang digunakan untuk acknowledgement, error control, and flow control. Yaitu selanjutnya mencegah pengiriman ulang frame yang tidak diperlukan. Selanjutnya itu berisi kode supervisor yang menandakan jenis kontrol yang sedang dilakukan. Untuk jenis frame yang ketiga yaitu announcement view frame, dengan memiliki spesifikasi atau digunakan dalam LLC Class 1 connectionless. Selanjutnya tidak memiliki nomor urut karena digunakan untuk komunikasi tanpa koneksi. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk membentuk atau menghentikan koneksi dalam LLC Class 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tabel LLC command PDUS dan fungsinya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini terdapat operasi dari tipe 1 yaitu connectionless yang mana tidak membutuhkan acknowledgement dalam pengiriman datanya. Yang kemudian dapat kita lihat terdapat tipe 2 CO ataupun connection oriented, yaitu memerlukan proses pembentukan koneksi sebelum ditransfer data dilakukan. Kemudian yang terakhir kita dapat lihat ada tipe 3 AC ataupun acknowledge connectionless, menggunakan pendekatan tanpa koneksi tetapi masih memerlukan acknowledgement. Di sini untuk tabel LLC command PDWS dapat kita lihat dari operasinya tipe 1, tipe 2 ataupun tipe 3. Terdapat komennya untuk tipe 1 CL, unnumbered information UI, dan responnya unnumbered, formatnya U, dan control float hex value-nya 03. Kemudian untuk operasi tipe 1 CL menggunakan command exchange identification XI dengan respon exchange identification XI, formatnya unnumbered U, dan control float hex value-nya AF dan BF. Kemudian untuk ke tipe 1 CL dengan command test, responnya test, formatnya unnumbered U, dalam kurung U, control float hex value-nya E atau F3. Kemudian operationnya tipe 2, command-nya information, responnya information, formatnya information, dan control float hex value-nya 0000 to ke FE FF. Begitu seterusnya sampai dengan yang tipe ketiga, terdapat X connectionless pada komennya sequence 0 dalam kurung AC 0, untuk responnya ACK connectionless sequence 0 dalam kurung AC 0, formatnya unnumbered, dan untuk kontrol float hex value-nya 67 atau F7. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan LLC dengan DSAP dan SSAP. Untuk hubungannya, DSAP atau biasa kita sebut dengan Destination Service Access Point dan SSAP Source Service Access Point adalah merupakan bagian dari frame LLC yang fungsinya sebagai alamat logis untuk mengidentifikasi protokol atau layanan yang digunakan. Dapat kita lihat dari tabel ini SAP address-nya dan protokolnya.
LLC sendiri menggunakan Service Access Point (SAP) untuk mengarahkan frame MAC ke protokol yang sesuai di lapisan atas. Terdapat beberapa poin utama tentang LLC pada tabel berikut ini. Yang pertama ada SAP, Service Access Point-nya. Jadi SAP ini adalah alamat yang digunakan oleh LLC untuk mengidentifikasi protokol tujuan. Contohnya pada tabel 06 digunakan untuk TCP protokolnya. 00 digunakan ditujukan untuk null SAP. Kemudian SAP 04 digunakan untuk protokol SNA, SAP 05 digunakan untuk protokol SNA, SAP 06 digunakan untuk protokol TCP, SAP 08 digunakan untuk protokol SNA, dan seterusnya. Kemudian fungsi dari LLC dalam pengiriman data. LLC sendiri bertugas menyortir frame yang masuk dan mengarahkannya ke protokol aplikasi ataupun protokol lapisan atas yang sesuai. LLC juga dapat menyediakan layanan seperti kontrol aliran, flow control, dan kontrol kesalahan, error control. Kemudian di sini pentingnya dari SAP dalam LLC adalah SAP dapat membantu menentukan bagaimana suatu paket akan diproses. Contohnya, jika paket memiliki SAP 06, maka data akan diteruskan ke protokol TCP. Jadi di sini LLC bertindak sebagai jembatan yang mengelola komunikasi antara protokol jaringan antara SAP dengan protokolnya. Kemudian selanjutnya di sini terdapat information transfer seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Ada information transfer, frame, kemudian supervisory frame, kemudian yang terakhir ada unnumbered frame. Nah, di sini information transfer 1, frame pertama digunakan untuk transmisi data antar perangkat, kemudian mengandung send sequence number dan receive sequence number yang memungkinkan penerima memastikan bahwa data diterima dalam urutan yang benar, memiliki bit poll atau final, P atau F yang digunakan untuk sinkronisasi dan kontrol aliran data. Digunakan dalam LLC kelas 2 atau dalam kurung connection oriented communication yang memerlukan acknowledgement dan pengelolaan sesi komunikasi struktur dari frame pertama ini. Nah, dari frame pertama ini memiliki struktur. Yang pertama di sini ada send sequence. Nah, di sini untuk send sequence ini terdapat 7 bit yang memiliki fungsi untuk menunjukkan urutan frame yang akan dikirim. Kemudian ada 0 di tengah-tengah, itu yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa ini adalah frame pertama atau frame information transfer. Kemudian untuk receive sequence terdapat 7 bit. Di sini berfungsi untuk sebagai nomor urut frame yang diterima untuk acknowledgement. Dan yang terakhir ada simbol P atau F, poll or final, digunakan untuk sinkronisasi dan pengelolaan komunikasi. Baik, kemudian ada fungsi selanjutnya, yaitu di sini untuk information transfer digunakan untuk mengirim data antar perangkat dalam mode connection oriented. Di sini ada simbol-simbol yang perlu kita pahami, yaitu N dalam kurung S, yang mana di sini membantu memastikan data dikirim secara berurutan. Kemudian ada N dalam kurung R yang memungkinkan penerima memberitahu pengirim bahwa frame tertentu telah diterima. Kemudian P atau F yang tadi pada yang terakhir itu, bit ini digunakan untuk mengontrol sesi komunikasi. Jika digunakan oleh pengirim disebut poll. Namun jika digunakan oleh penerima untuk mengakhiri komunikasi disebut final atau simbolnya F. Oleh karena itu di sini simbolnya P atau F. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya, kemudian berkaitan dengan menjelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai supervisory frame. Supervisory frame digunakan untuk kontrol dan pengelolaan koneksi antara dua perangkat. Yang kedua, fungsinya itu memungkinkan penerima untuk menginformasikan kepada pengirim apakah frame yang diterima dengan benar atau perlu dikirim ulang. Kemudian, mengandung fit supervisory code yang menunjukkan tipe dari supervisory frame. Dan yang terakhir yaitu fungsi untuk mengontrol aliran data dan mengatur retransmisi jika terjadi kesalahan. Di sini juga terdapat tabel yaitu supervisory dalam kurung S, kemudian ada bits, ada bit 1 dan juga dilambangkan dari 000 SS 01. Kemudian yang di achieve sequence ada 7 karena dari bits yang sebelumnya dikirim ada jumlah 7. Kemudian PF-nya ada 1. Next. Numbered frame atau dalam kurung fungsinya yang pertama yaitu digunakan untuk fungsi kontrol yang tidak memerlukan urutan atau frame. Kemudian itu digunakan untuk menginisialisasi atau memutuskan koneksi serta untuk operasi manajemen jaring lainnya. Dan yang terakhir itu tidak memiliki sequence number NS maupun chip sequence number NN karena tidak bergantung pada urutan tertentu. A number U bits dalam bitsnya yaitu MMM, PF1, MM, dan 11. PF itu pol atau pol final, M itu multiplication function bit, S adalah supervisory function bit. Kemudian yaitu penerapan dan cara kerja dari LLC. Penerapan daripada LLC yaitu digunakan dalam berbagai jenis jaringan area lokal atau LAN yang mengikuti standar IEEE 802 seperti Ethernet, token ring, dan jaringan terkabel IEEE 802.11. Antar muka yang konsisten untuk protokol jaringan lapisan atas. LLC memungkinkan berbagai protokol jaringan seperti IP, IPS lainnya untuk beroperasi di atas berbagai teknologi jaringan fisik tanpa perlu modifikasi khusus. Cara kerja dari LLC yaitu menyediakan mekanisme multiplexing yang memungkinkan beberapa protokol jaringan untuk beroperasi di atas media jaringan. Dan itu LLC dapat menyediakan kontrol aliran dan mekanisme manajemen kesalahan otomatis. Seperti dalam implementasi model untuk aliran dan manajemen kesalahan. Misalnya SMP, sementara LLC terutama digunakan untuk fungsi multiplexing. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton.